Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Effendi dengan NIM 022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya yaitu yang berupa analisis semiotika berdasarkan teori Ferdinand de Source dan Charles Sanders Peirce. Nah, kali ini kita akan masuk ke apa itu meme. Meme adalah fenomena internet yang berupa gambar, video, teks, atau kombinasi dari semuanya yang menyebar dengan cepat di dunia maya. Biasanya meme itu mengandung elemen humor, sindiran, atau pesan menyampaikan sesuatu secara singkat namun menarik. Meme pertama kali itu diperkenalkan oleh Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusi asal Inggris dalam bukunya The Selfish Gene yang diterbitkan pada tahun 1976. Dawkins menggunakan kata meme untuk menggambarkan ide perilaku atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam suatu budaya. Nah, di sini ada beberapa jenis meme. Yang pertama adalah meme humor. Meme ini itu bertujuan untuk menghibur dengan lelucon, pelesetan, atau kejadian lucu. Kemudian meme sindiran itu sudah pasti jelas untuk menyindir isu sosial, politik, atau budaya secara cerdas dan tajam. Kemudian ada meme reaction. Meme ini itu menampilkan ekspresi wajah atau gambar tertentu untuk menggambarkan suatu situasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang meme sindiran. Nah, meme sindiran itu saya temukan di platform media sosial. Nah, fenomenanya itu sendiri terkait tentang meme kebijakan regulasi LPG 3 kg. Nah, fenomena atau isu sosial ini terjadi pada tahun 2025, tepatnya di awal bulan Februari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi dan kenapa dalam fenomena ini dibuatkan meme. Nah, meme ini itu merupakan bentuk kritikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg melalui pengecer tidak resmi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menata distribusi LPG agar lebih tepat sasaran serta mencegah permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun tujuannya baik, implementasinya itu kurang terrealisasi dengan baik karena tidak adanya persiapan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam prakteknya juga kebijakan ini tuh juga menimbulkan masalah seperti kelangkaan gas, antrian panjang, kemudian kenaikan harga LPG di beberapa daerah. Nah, dari akibat kebijakan tersebut muncul beberapa meme di media sosial, salah satunya itu terkait Bahlil itu sendiri. Dalam meme yang saya pilih yaitu wajah Bahlil itu digambarkan dengan ekspresi melas untuk menggambarkan keadaan masyarakat saat mencari LPG atau diterapkannya kebijakan tersebut. Kemudian wajah Bahlil sendiri itu dilengkapi aksesoris helm yang dimana helm tersebut itu menandakan topik atau highlight dari fenomena atau sosial yang ingin diangkat, yaitu kelangkaan atau kebijakan regulasi LPG. Selain itu, frasa oke guys itu biasanya digunakan untuk sebagai ungkapan semangat, tapi dalam meme ini itu justru menjadi plesetan sebagai sindiran. Kemudian kalimat atau teks udah dapat gas itu juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas LPG. Kasus ini itu menunjukkan bagaimana meme dan media sosial berperan dalam membangun kesadaran publik terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, kali ini ada contoh dampak meme lain yang masih terikat satu peristiwa terkait kebijakan tersebut. Nah, yang pertama itu ada terjadinya protes. Banyak sekali masyarakat yang khususnya masyarakat di bawah yang menentang kebijakan Bahlil atau kebijakan regulasi itu dibuat. Kemudian masyarakat itu ketika kebijakan tersebut itu diterapkan, masyarakat itu harus antri LPG dan antri LPG-nya itu bisa dilakukan di tempat resmi. Kemudian ada keadaan masyarakat yang dimana masyarakat itu sangat cepat tenggelam ketika mencari LPG karena kelangkaan dan harga yang mahal. Nah, saat ini kita masuk ke dalam teori menurut ahli. Nah, teori Ferdinand de Source itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penanda dan petanda. Penanda sendiri itu merupakan bentuk fisik dari tanda, baik itu kata, gambar, suara, atau simbol. Petandanya sendiri itu merupakan bentuk konsep atau makna yang diwakili oleh penanda. Kemudian dari Charles Sanders Peirce itu disebut sebagai teori triangle meaning theory yang dimana terdiri dari tanda, objek, dan penafsir. Tanda atau sinyalnya itu merupakan bentuk fisik dari tanda atau yang nampak. Kemudian objeknya sendiri itu konsep atau realitas yang direpresentasikan oleh tanda. Nah, objek sendiri itu tidak harus konkret, bisa juga mengikuti konsep
ide, perasaan atau fenomena sosial yang dirujuk oleh tanda. Nah, fenomena sosial ini itu fenomena sosial yang terjadi di dunia nyata. Jadi objek itu berkaitan dengan eh, kejadian di dunia nyata. Kemudian penafsir atau interpretan itu merupakan makna atau pemahaman yang muncul dari relasi representatif dan objek. Kemudian dalam teori ini itu tanda itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, ikon merupakan tanda yang memiliki kemiripan langsung atau menyerupai objeknya, seperti gambar, potret, atau peta, dan lain-lain. Indeksnya sendiri, tanda itu memiliki hubungan sebab dan akibat. Simbol merupakan tanda yang maknanya terbentuk melalui kesepakatan atau konvensi sosial. Nah, kali ini kita akan masuki hasil analisis saya. Yang pertama, analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Kali ini penandanya sendiri itu merupakan gambar atau meme-nya itu sendiri. Petandanya merupakan makna dari penanda atau gambar yang dari meme itu sendiri. Merupakan bentuk kritik yang ditujukan kepada Bahlil dengan gambar wajah Bahlil itu yang tepat melas dengan hal berbentuk tabung gas LPG di kepalanya. Serta tambahan teks oke gas, udah dapat gas. Itu juga merepresentasikan kalimat sindiran atau teks sindiran yang merepresentasikan juga kondisi masyarakat di mana masyarakat itu kesulitan mendapatkan gas akibat kebijakan regulasi yang dibuat oleh Bahlil. Nah, masih di kesimpulan, gambar ini itu menunjukkan bagaimana semiotika source itu digunakan dalam budaya populer, di mana meme itu dapat menjadi penyampaian makna yang lebih dalam dari sekedar gambar, yaitu sebagai kritik atau komentar terhadap suatu peristiwa sosial atau fenomena sosial. Nah, kali ini memasuki di analisis semiotika menurut Charles and Peirce, representasinya masih sama, yaitu gambar atau meme-nya yang saya analisis. Interpretannya yaitu ketika melihat meme atau gambar itu menimbulkan pemahaman bahwa ini adalah bentuk sindiran terhadap kebijakan regulasi yang tidak sesuai dengan implementasinya. Nah, objeknya sendiri saya mengaitkan dengan pengertian yang sebelumnya bahwa meme itu harus berkaitan dengan kejadian nyata. Nah, di sini meme-nya sendiri itu berkaitan dengan kejadian nyata dan sesuai. Nah, di sini saya menemukan di artikel dan web itu juga ada. Salah satunya itu saya menemukan di artikel web itu Tempo, di mana di situ dijelaskan kenapa regulasi itu bisa muncul dan dampaknya itu bagaimana dan penanganannya itu bagaimana. Nah, maksud di kesimpulan, gambar ini menunjukkan bagaimana semiotika bekerja dalam budaya populer, di mana tanda atau meme itu merujuk pada suatu kejadian nyata dan menghasilkan pemaknaan tertentu di masyarakat. Masih di semiotika Alexander Place, kali ini kita masuk di tandanya. Tanda kan jadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ikon. Ikon sendiri, jika kita menganut dari pengertian sebelumnya, bahwa merupakan tanda yang dimana menyerupai bentuk aslinya. Nah, ikonnya sendiri di sini itu merupakan gambar atau meme-nya yang saya pilih. Kemudian simbolnya itu merupakan jika kita menganut dari pengertian sebelumnya itu merupakan bisa kata-kata. Nah, kata-katanya di sini dalam meme-nya itu merupakan oke guys, sudah dapat gas. Nah, indeksnya sendiri jika kita menganut pengertian yang sebelumnya itu merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, penyebab dari fenomena ini tuh bisa terjadi kenapa sih? Nah, penyebab dari fenomena ini itu bisa terjadi ya karena Bahlil sendiri itu membuat kebijakan tanpa adanya infrastruktur yang memadai dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Nah, akibatnya saya juga mengalami untuk dapat gas itu saya rujukan kepada keadaan masyarakat yang sangat sulit dan sangat kebingungan saat ingin mendapatkan gas LPG. Nah, dari kesimpulannya, secara keseluruhan teori gas itu membantu memahami bagaimana main menyampaikan pesan kompleks melalui kombinasi elemen visual dan teks, serta bagaimana makna itu ditafsirkan oleh audiens berdasarkan konteks sosial. Nah, masuk di penutup, secara keseluruhan meme ini merupakan bentuk sindiran atas fenomena yang terjadi atas kebijakan yang dibuat oleh Bahlil terkait regulasi LPG, di mana implementasi dan kebijaksanaan itu sangat tidak sesuai, sehingga menyebabkan keresahan dan membuat masyarakat itu susah. Nah, kali ini ada beberapa sumber referensi atau data pendukung dari saya menyusun analisis semiotika ini. Nah, tiba di penghujung presentasi saya,
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Akbar dan teman-teman yang menonton. Uh, Jikalau ada kurangnya dalam presentasi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan memperbaiki di next tugas. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.